itu putus. Untuk memanaskan itu susah, kita langsung gerak, akibatnya itu putus. Salam budaya, babar kawruh, mudi ilmu kang kawuwu. Nah, hari ini UPKD berkesempatan mewawancarai Mas Aji. Nah, Mas Aji ini siapa, Mbak? Mahasiswa dari ISI Surakarta dan juga penggiat seni yang berkecimpung dalam dunia tari, khususnya pada gaya tari Surakarta. Benar ya, Mas? Benar ya, Mas? Ya. Mungkin bisa dijelaskan perjalanan awalnya dulu bagaimana? Apakah dulu itu tahap-tahapnya bagaimana atau termotivasi dari seniman ternama gitu, monggo. Ya agak unik sih saat bertanya masalah latar belakang bagaimana saya masuk dalam dunia seni tari. Itu awalnya memang saya dipace sama bapak saya. Dipace. Saya itu orang yang nggak suka seni sama sekali dulu, apalagi tari. Saya lebih suka nyanyi, musik gitu lebih suka daripada tari. Satu waktu kan saya itu masuk SMP lulus. Saya rencana udah mau masuk di permesinan, SMK mesin. Cuman saya itu anak terakhir dari bapak saya, yang semua kakak-kakak saya itu udah waktu itu saya sudah menikah semua dan udah punya anak semua. Saya merasa ragil bicarane wujudke cita-citane wong tua, siji beda, loro wujudke cita-citane wong tua. Mau nggak mau, ya akhirnya saya coba masuk dalam dunia seni tari. Saya masuk SMKI sekitar tahun 2012. Tahun 2012 masuk SMKI. Itu setahun 2 tahun kayak orang gila saya. Kenapa, Mas? Karena memang saya sendiri nggak suka. Saat sesuatu kita mulai dari hal yang nggak begitu kita suka, terpaksa memang itu buat ngapain sih? Akhirnya saya larinya ke dunia masuk OSIS, birokrasi, masuk pramuka, masuk PMR. Saya larinya ke situ, organisasi semua, organisasi terus. Pada satu waktu saya kelas 3, masuk kelas 3, saya bertemu dengan salah seseorang namanya Pak Slamet Subroto, panggilannya Pak Didut. Dia yang membuka pikiran saya bagaimana seni itu. Sampai akhirnya saya sampai saat ini mencintai seni dan nggak mau lepas dari seni. Itu juga unik. Saya kan orangnya suka bersaing. Nah, satu waktu itu memang saya ditantang sama Pak Didut. Kamu bisa melebihi si dia nggak? Orang yang saya anggap itu adalah saingan saya. Dia itu teman saya satu angkatan yang dia adalah latar belakangnya adalah keluarga seniman. Ibaratnya rong lahir pun wis di darah seni ngono lho. Iya. Aku sing mulai seniman kuwi sing lagi ibaratnya lagi nyemplung di umur kisaran 15-an. Iya. 15 17, apakah aku bisa mengejar? Dia selalu motivasi saya, oke lah. Mungkin dia berlari dhisik. Tapi ada satu sisi dia akan pelan-pelan karena dia capek. Tapi saat kamu stabil, kamu bisa menyusul dia. Dunia persaingan itu. Yang harus kamu pegang cuma satu, attitude kamu. Udah. Saat kamu udah pegang attitude kamu, orang akan mulai menganggap kamu. Menganggap kamu ada. Dulu saya orang yang ibaratnya penari akan dipakai, yang lain narik di atas panggung, saya beres-beres kostum. Nyepakke kostum di belakang layar terus. Padahal aku penari, ngopo aku ning mburi panggung. Iya, betul. Logikanya ngopo aku malah nyepakke kok kaya kacung ya istilahnya. Mong mburi tok ya. Tapi dari situ aku belajar, memang nggak ada sesuatu yang instan. Tahu-tahu aku bisa menari di atas panggung itu nggak mungkin. Mau nggak mau aku harus, ternyata posisi saat itu adalah pengamatan. Dari belakang layar aku mengamati bagaimana orang di atas panggung. Aku mengamati bagaimana proses mereka mulai memakai kostum, bagaimana persiapan mereka. Aku malah lebih detail di situ. Akhirnya dalam pemakaian kostum, prosesnya dari awal, nggak langsung instan blek lompat gini. Kita harus mulai dari awal step by step ini. Banyak sekali pengalaman dari situ juga. Ngomong-ngomong soal tari yang Mas
Aji mulai dari SMK berarti ya. Nah itu Mas Aji dari awal sudah langsung pada gayanya yang Surakarta tadi, misal kayak tradisi dulu, tahap-tahapannya sampai sekarang itu bagaimana? Oh iya, karena kalau kita bicara logika ya, saya tinggal di Solo. Saya sekolah SMK itu waktu itu di Solo. Mau nggak mau kan secara pembelajaran akan mengikuti kebudayaan yang ada di Solo. Itu secara logika seperti itu. Contohnya kalau Mbak belajar di Papua, mau nggak mau Mbak mengikuti kebudayaan yang ada di Papua, walaupun Mbak bukan orang Papua. Apalagi saya orang Solo, saya tinggal di Solo, saya sekolah di Solo dengan dasar tari tradisi gaya Surakarta. Pada awalnya seperti itu waktu SMK. Waktu kuliah saya tetap masih dengan tradisi. Saya orang kaku, sangat fanatik dengan dunia tradisi saat itu. Akhirnya sampai aku pernah istilahnya mencuci otak teman-teman yang suka hip hop seperti itu, sampai kamu ngapain sih kok kamu nari hip hop, tradisimu aja belum kuat kok kamu mau nari hip hop, ngajaki kan. Istilahnya mencuci otak, ya kan, jadi kambing hitam terus. Tapi itu pengalaman terburuk saya juga. Karena itu pengalaman terburuk saya, memang ternyata apa yang saya lakukan itu salah karena saya terlalu fanatik dengan dunia saya. Saya tidak melihat dunia orang lain, bagaimana kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain. Bahkan ternyata saat aku lihat ketubuhan orang-orang hip hop itu juga menarik, mereka sangat lincah banget. Ya, saya mulai terbuka, akhirnya saya masuk SMK, masuk ISI Surakarta. Saya mulai ini dari berbagai wilayah wilayah Indonesia, bahkan luar negeri pun masuk dalam dunia ISI Surakarta. Sampai akhirnya pikiran saya terbuka. Saya udah nggak mulai fanatik dengan dunia saya sendiri. Akhirnya mau berkembang. Gitu. Nah, membahas tentang tari tadi kan yang udah masuk ke hip hop, kayak kontemporer gitu juga. Nah, bedanya apa sih Mas, tari yang lebih boomingnya sekarang seperti tari kontemporer, hip hop dengan tari-tari yang sebelumnya yang udah kayak tradisi yang itu? Kalau masalah booming atau tidaknya tergantung perorangan juga sih. Media kan sangat berpengaruh sekali. Tradisi yang biasanya dipentaskan dalam ranah-ranah panggung-panggung yang mohon maaf seperti pendopo, tradisi Surakarta loh ya, aku ngomongnya tadi Surakarta, belum tradisi yang mungkin di Papua, di luar, di Sunda atau di Jakarta mungkin. Tradisi Surakarta identiknya adalah kita pentas itu perform di pendopo. Kalau enggak itu panggung prosenium. Karena budaya keraton itu sangat kental. Ya kan, karena basic tari gaya Surakarta ini kan juga awalnya dari keraton. Terus saat itu sama Pak Gendon Humardani, beliau menciptakan ASKI namanya. ASKI. Akademi Seni Karawitan Indonesia. Tempatnya itu di Keraton Surakarta, itu masih dalam tembok keraton, di tepatnya di Sasono Mulyo. Beliau berlatar belakang dokter. Sampai akhirnya dia benar-benar mengetahui yang namanya bagaimana biomekanik tubuh, konstruksi tubuh, bagaimana rangka manusia, bagaimana yang itu diterapkan beliau dalam dunia tari juga. Akhirnya benar-benar penari itu harus paham tentang konstruksi tubuhnya, harus paham sama tubuhnya sendiri. Contohnya saat tubuh juga ya. Ya, contohnya saat arsitektur nggak tahu konstruksi bangunan itu akan hancur, akan roboh. Makanya beliau sangat menekankan itu, setiap hari latihan dengan durasi sekian jam, dengan proses yang terstruktur. Itu penting banget bagi seorang penari. Karena saat contohnya kita pemanasan saat kita langsung yang kita gerakan otot-otot besar, itu akhirnya larinya akan kram. Kita harus mulai step by step dulu, bagaimana relax dulu. Kita diuntungkan dengan cuaca Indonesia yang istilahnya cukup panas. Akhirnya untuk memanaskan tubuh itu cukup mudah. Saya pernah kenal sama teman-teman saya di wilayah Hungaria. Dia untuk memanaskan tubuhnya sebelum proses berlatih, dia menggosok-gosok kulitnya gini, agar tubuhnya panas. Setelah itu dia mulai stretching yang lain. Kita diuntungkan dengan cuaca Indonesia yang seperti ini. Untuk pemanasan ini gampang. Golek ruangan sing kira-kira pengap wis panas awakmu. Melayu sithik wis keringetan. Ya, di sana di cuaca yang dingin itu susah banget. Nah, saat untuk memanaskan itu susah, kita langsung gerak, akibatnya itu putus. Paling parah itu putus.
Berarti memang harus terstruktur. Itu baru Hungaria, belum ke Chicago. Teman-teman saya dari Chicago itu bahkan sampai jarinya ini patah. Karena saking dinginnya minus 40 derajat. Sampai kaku. Iya, pemanasannya ibarat kamu kencing, itulah jadi es kencingmu. Air mata jadi es. Ya bagaimana? Nah, itu juga harus mengenali tubuh juga. Bagaimana kamu mengatur nafas. Saya sempat tinggal karena penari kan tidak lepas dari pernafasan juga ya. Saya sempat tinggal di KKN waktu itu di Temanggung. Di Temanggung itu dingin banget waktu malam. Orang sana semua pakai jaket. Aku ngeligo. Padahal aku wong Solo dan kebiasaan panas ya. Orang sana sampai kaget. Mas, kok kamu ngeligo tuh, Mas? Lah piye toh? Lah aku cuma berusaha bagaimana aku melatih tubuhku dengan pernafasan dengan setiap suhu yang ada di alam ini. Adaptasi. Aku berani beradaptasi karena takutnya saat aku pentas di sana di luar atau di mana di wilayah luar Solo dengan suhu udara yang berbeda, itu tubuhku responnya susah takutnya. Makanya aku mencoba beradaptasi dengan itu. Orang berpikir kue edan toh, Mas. Logikanya loh. Seperti mungkin yang Mbak bilang kemarin juga kan. Itu buang-buang waktu itu. Enggak, bagi seniman suatu hal itu bukan cuma sekedar buang-buang waktu. Tapi kita pencarian, kita berusaha memahami, eksplorasi. Bagaimana bukan sekedar memori otak, tapi memori tubuh. Itu yang kita cari. Yang lain panas-panas, ngiup. Ini panas-panas, sengaja ning kono ben ngerti rasane sikil keslomot aspali kaya piye to. Saat kita masuk dalam dunia panggung, akhirnya rasane kuwi sik krasa. Karena tari juga tidak lepas dari imajinasi. Saat kamu bergerak, bagaimana kamu merasakan panasnya sengatan matahari di jam 12 siang. Tapi masuk dalam panggung sing panggung iki AC. Ayo piye Jal? Jadi harus bisa berimajinasi. Imajinasi. Kalau imajinasi pun kalau nggak ada pengalaman, memori tubuh itu juga akan susah. Jadi selain olah tubuh juga harus bisa mengenali dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Makanya di kampus ISI Surakarta itu ada rangka manusia. Logikanya kampus seni ngopo nek rangka manusia? Itu logikanya di mana? Kalau orang yang nggak tahu loh ya. Tapi memang itu sama Pak Gendon waktu itu beliau sengaja membeli rangka manusia itu untuk ini loh, menganalisis. Penari pun juga harus menganalisis tulang. Seandainya ada cedera tulang atau apa, kamu bisa memperbaiki diri kamu. Seperti itu. Nah, bisa melihat yang kemarin Mas Aji ini juga menggarap garapan tari berkarya gitu kan Mas. Karya terbarunya apa Mas? Yang lomba kemarin menang. Wah, itu sebenarnya iseng Mbak. Dalam situasi pandemi kan mau nggak mau seniman itu efeknya besar banget bagi pekerjaannya kan. Akhirnya saya larinya ke pembuatan video kemarin. Karya terakhir saya itu bukan terakhir sebenarnya sih. Yang mungkin Mbak lihat yang pakai kardus-kardus itu. Saya cuma sebenarnya ditantang sama teman-teman Jogja. Aku mau ngadain lomba ini, mau ngadain challenge. Aku kasih musik, bagaimana kamu nggarap videonya itu di rumah, dalam ruangan sebenarnya, di dalam ruangan, nggak di rumah tapi di dalam ruangan. Dia memberikan clue itu. Oke, saya menggarap di dalam ruangan. Ruangan itu banyak. Ruang apa dulu? Ruang tubuh juga punya ruang loh ya. Iya, ada. Atau ruang kamar atau teras itu juga dalam ruangan. Saya mencoba, apalagi saat itu sistemnya baru boomingnya social distancing, seperti itu, physical distancing. Bagaimana kamu harus berdiam diri di rumah. Baru booming banget waktu itu, belum new normal kan? Iya, belum. Bagaimana aku menciptakan karya itu dalam rumah. Imajinasiku adalah oke, aku punya rumah. Aku diberi kenyamanan, di rumah ada televisi, ada kasur. Itu hal yang bagiku sudah cukup nyaman. Tapi aku membayangkan bagaimana orang-orang jalanan itu yang nggak punya rumah itu dapat memiliki kenyamanan di situ. Kalau kita kenal istilah rumah kardus, booming banget tuh pada tahun berapa itu? Booming banget rumah kardus yang biasanya kita gunakan untuk
wadah tempat, makanan, iya. untuk packing barang, itu dijadikan rumah. Itu hal yang sangat unik. Membuat yang beda. Maksudnya Beda apanya? kayak karya yang berbeda gitu loh Mas. Kalau karya yang berbeda, aku berusaha membedakan karya itu, karena setiap orang harus punya identik Kekhasan khas masing-masing. Ya. Itu nanti akan saya bahas khas Khasnya. nanti untuk UPKD seperti apa mungkin. Kita coba akan bahas itu. Oke. Khasku juga di situ. Aku selalu mencoba, sebenarnya bukan khasnya. Aku masih berusaha mencari kekhasanku ya apa sebenarnya. Ciri-ciriku sebenarnya apa? Sulit Karena sebenarnya. itu yang susah itu sebenarnya. Mencari ciri khasku yang beda dari orang lain apa sih? Makanya aku coba aja berkarya terus, orang akan menilai aku. Oh, kamu ciri khasmu di sini. Sebenarnya orang lainnya akan menentukan ciri khas kamu itu di mana. Itu orang lain, karena orang lain yang mengamati. Sebenarnya kalau dalam pembuatan karya itu kalau Mas sendiri tahap-tahapnya gimana? Misal kayak cari inspirasinya, terus koreografernya, gawenya ini lah. Itu ya. Kalau saya sendiri prosesnya sederhana sih, Mbak. Kalau saya lebih kebanyakan, pada cara saya itu lebih ke pengalaman empiris. Karena tidak lepas kan kita mengekspresikan apa yang ada dalam batin kita, ada apa yang ada dalam pikiran kita. Yang susah itu menggaris luruskan antara batin, pikiran, dan visualisasi nanti. Kadang batin tok mandek ning pikiran, bareng pikiran mulek arep ngungkapi ora iso. Kita mencari pintu di mana kita harus mengungkapkan otak. Itu PR semua orang gitu. Itu PR semua orang. Setelah keluar ini juga pun ada PR lagi. Bagaimana itu menjadi pembeda dari yang lain, bagaimana juga untuk mengeksposnya keluar seperti apa, itu yang jadi PR. Dari karya yang kemarin sebenarnya sasarannya buat siapa Mas? Kan Tujuan sebenarnya kan penciptaan karyanya ikut perlombaan. Nah sebenarnya itu kan pastinya Kak sebuah karya mempunyai pesan. Sebenarnya sasarannya untuk siapa? Sasaranku sebenarnya untuk menyindir teman-teman. Menyindir teman-teman yang mereka selalu galau di rumah. Aduh aku bosen. Benar. Aduh aku bosen. Oke, kamu tidak bersyukur di situ menurutku. Saat kamu diberi fasilitas oleh keluargamu atau oleh Tuhanmu, kamu tidak bersyukur di situ. Padahal kowe ndek omah penak, kowe ndek kulkas, kowe ndek nggon sing padang. Ning kira bersyukur ya wis ngono kuwi. Tujuanku hanya mewujud apa jenenge mengungkapkan rasa syukur. Kamu harus belajar bersyukur di sini. Makanya aku membuat karya itu dengan alat-alat yang sederhana. Kardus bekas tanggo, kostum yo mung sarungan, ngeligo. Dengan segala keterbatasan bagaimana aku bisa berkarya, dan itu pun ternyata dari hasilku itu dihargai oleh teman-teman dari Jogja. Sampai akhirnya aku menang lomba itu.